Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan memberikan informasi penting terkait dengan pendataan non-ASN. Karena di video ini kami akan membagikan terkait dengan pengumuman resmi perihal hasil uji publik pendataan tenaga non-ASN di tahun 2022 yang tentunya berisi daftar nama-nama honorer yang masuk ke dalam tahap prafinalisasi untuk pendataan non-ASN per 30 September 2022. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan disimak videonya sampai selesai terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru Bapak Ibu yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja terkait dengan pengumuman resmi untuk hasil uji publik verifikasi pendataan tenaga non-ASN untuk tahap prafinalisasi di tahun 2022. Instansi yang pertama kita sampaikan yang sudah mengumumkannya adalah yaitu di BKD Jatim Bapak Ibu, yaitu Provinsi Jawa Timur, di mana di sini sudah ada pengumuman uji publik pendataan tenaga non-ASN. Dan langsung saja kita lihat filenya Bapak Ibu. Ya, di sini ada file yang bisa kita lihat terkait dengan hasil uji publiknya. Nah, di mana di sini itu pengumuman. Jadi tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Untuk setiap instansi tentunya akan diumumkan di website instansi masing-masing terkait dengan uji publik pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah masing-masing daerah tentunya Bapak Ibu. Nah, di sini ada berisi pengumuman, ya, penjelasan terkait dengan hasil pendataannya. Dan di sini kalau kita perhatikan Bapak Ibu ada 3 poin penting yang disampaikan. Kita baca saja dari awal Bapak Ibu ya. Menindaklanjuti siaran pers Badan Kepegawaian Negara tanggal 30 Agustus 2022 terkait dengan tahap prafinalisasi yang berlangsung 30 September, masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan awal atau uji publik, yaitu melalui kanal informasi instansi dari pengumuman pendataan awal instansi bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan nanti dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja bersama. Ini disampaikan informasi sebagai berikut. Nah, yang pertama Bapak Ibu, data tenaga non-ASN yang disampaikan sebagaimana terlampir adalah benar merupakan tenaga non-ASN yang pada saat ini masih bekerja sampai kegiatan pendataan tenaga non-ASN ini dilaksanakan dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu tentang pendataan tenaga non-ASN. Kemudian di sini Bapak Ibu sebagaimana disampaikan pada siaran pers BKN tanggal 30 Agustus 2022, yaitu disebutkan bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerjanya Bapak Ibu. Dan di sini ada pengumuman penting juga, di mana untuk seluruh tenaga non-ASN khusus di Provinsi Jawa Timur itu termasuk STHK 2 pelimpahan dari pemerintah kabupaten kota yang saat ini bekerja di SMA, SMK, PKLK di Provinsi Jawa Timur dapat mengkonfirmasi data pendataan tenaga non-ASN paling lambat tanggal 14 Oktober. Jadi setiap instansi nanti akan ada tenggat waktu yang diberikan terkait dengan prafinalisasi ini Bapak Ibu, mana nanti kan bisa mengusulkan kembali yang sudah kita infokan di video sebelumnya. Nanti di menu portal BKN itu ada non-ASN yang tidak terdaftar di prafinalisasi yang tentunya masuk kategori dapat mengusulkan kembali Bapak Ibu ya untuk masuk ke dalam pendataan. Nah, kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu, di sini ada jumlah honorer yang masuk ke dalam pendataan, yaitu jumlah tenaga honor kategori 2 di sini disampaikan itu ada 1.470 orang. Kemudian jumlah pegawai non-ASN-nya itu 23.509 orang, sehingga totalnya itu 24.979 orang Bapak Ibu. Nah, ini 30 September disampaikan pengumuman resminya melalui kanal resmi atau website resmi BKD instansi Bapak Ibu ya. Nah, untuk daftar lampirannya di sini Bapak Ibu ya, nanti kita akan putarkan di akhir video untuk lebih jelasnya Bapak Ibu. Karena di sini kita akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa instansi yang sudah mengumumkan terkait dengan hasil uji publik pendataan tenaga non-ASN. Nah, ini untuk yang BKD Jawa Timur.
Nah, selanjutnya itu juga kita dapatkan itu di BKD Rembang Bapak Ibu ya. Ini lampiran terkait dengan hasil uji publik pendataan tenaga non-ASN yang sudah diumumkan juga per 30 September 2022 Bapak Ibu, yang tentunya hal ini wajib rekan-rekan honor ketahui. Bisa dicek Bapak Ibu namanya, daftar nama Bapak Ibu sekalian yang masuk ke dalam pendataan di tahap prafinalisasi 30 September 2022 Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya juga kita mendapatkan informasi resminya Bapak Ibu, yaitu dari Bengkulu Selatan. Ya, dari Bengkulu Selatan di sini juga ada hasil verifikasi pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022. Mari kita baca juga pengumumannya Bapak Ibu. Yang ini berdasarkan surat edaran Menpan RB tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Bersama ini ya kami sampaikan, yang pertama ada daftar nama pegawai non-ASN yang masuk kategori hasil verifikasi pendataan tenaga non-ASN dan SK2 sebagaimana terlampir. Ini dapat didownload pada website resmi BKPSDM Bengkulu Selatan Kabupaten.go.id. Nah, kemudian nanti kita buka ya Bapak Ibu website BKD-nya, kita lihat dulu pengumumannya. Kemudian bagi peserta yang dinyatakan masuk kategori dari hasil verifikasi pendataan tenaga non-ASN dan SK2 sebagaimana tercantum pada huruf A dan sudah membuat akun agar dapat mengumpulkan fotokopi surat keputusan atau surat tugas yang membuktikan bahwasanya yang bersangkutan masih aktif bekerja pada instansi atau unit kerja pada tahun 2022 kepada bidang pengadaan, informasi, mutasi, dan promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu paling lambat 10 Oktober 2022 melalui instansi atau unit kerja masing-masing. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, setiap instansi itu ada cara tersendiri Bapak Ibu. Di sini kita lihat bagi yang masuk ya, ada yang masuk kategori dari hasil verifikasi pendataan tenaga non-ASN dan STK2 itu nanti diharuskan mengumpulkan fotokopi SK-nya Bapak Ibu ya. Ini untuk di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat daftar nama yang masuk ke dalam prafinalisasi uji publik ya pendataan non-ASN di BKPSD Bengkulu Selatan. Ini websitenya sudah cantumkan dan ini dia websitenya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di websitenya itu ada pengumuman ya, ini dia pengumuman hasil verifikasi pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022. Di sini bisa kita lihat filenya, bisa kita download. Itu ada lampiran 1, lampiran 2 untuk STHK2. Nah, ini dia Bapak Ibu lampirannya. Nanti kita akan putarkan juga di akhir video agar Bapak Ibu bisa lihat secara detail terkait dengan nama-nama atau daftar nama yang masuk ke dalam tahapan verifikasi ya pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, bagaimana dengan daerah lain? Di sini kami akan memberikan cara untuk mengecek terkait dengan hasil uji publik setiap instansi untuk pendataan ataupun hasil verifikasi pendataan tenaga non-ASN di tahun 2022. Caranya Bapak Ibu, itu silakan Bapak Ibu buka media browsernya menggunakan Google Chrome ataupun yang lain juga bisa. Nah, di sini kemudian Bapak Ibu ketik saja BKD ya, BKD misalnya Bapak Ibu ingin mencek BKD di daerahnya. Di sini kita contohkan yang sudah diumumkan tadi itu BKD Jawa Timur. Bapak Ibu ketikkan saja BKD Jatim atau instansi Bapak Ibu, lalu tekan enter, maka secara otomatis nanti akan diarahkan ke website BKD masing-masing Bapak Ibu. Nah, contohnya BKD Jawa Timur, itu pencarian paling atas, kita klik saja. Maka selanjutnya Bapak Ibu pergi saja ke berandanya, menuju ke beranda. Pastinya nanti terkait dengan pengumuman terbaru akan ditampilkan di awal beranda setiap kanal ataupun website instansi masing-masing biasanya Bapak Ibu. Nah, kita contohkan di Jawa Timur, di sini sudah ada pengumuman uji publik pendataan tenaga non-ASN. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk mencek pengumuman atau hasil uji publik pendataan non-ASN di tahun 2022 Bapak Ibu. Oke, mungkin itu informasi terkait dengan hasil uji publik yang dapat kami sampaikan. Jadi silakan Bapak Ibu dicek ya untuk nama-nama yang masuk ke dalam pendataan non-ASN di tahun 2022. Dan bagi yang tidak masuk pendataan atau dalam tahap prafinalisasi, itu kan masih bisa mengusulkan Bapak Ibu ya, tapi dengan catatan Bapak Ibu itu masuk kriteria sesuai dengan surat edaran Menpan RB Bapak Ibu ya, harus masuk kriteria pendataan terlebih dahulu baru bisa mengusulkan kembali tentunya. Nah, kemudian setelah nanti Bapak Ibu
sudah mencek namanya di website instansi yang sudah diumumkan, tidak ada nama Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu masuk ke dalam kriteria, silakan Bapak Ibu nanti menuju ke portal BKN, karena di sini ada menu baru, yaitu menu baru di portal BKN itu untuk non ASN tidak terdaftar di prafinalisasi. Nah, di menu baru ini Bapak Ibu nanti mengusulkan kembali ya terkait dengan untuk bantuan pelamar setelah uji publik tidak terdaftar pada pendataan non ASN tahun 2022. Oke Bapak Ibu, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Silakan dicek daftar nama yang akan kami putarkan terkait dengan hasil uji publik pendataan non ASN di tahun 2022. Silakan disimak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.